Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semuanya, Tuhan yang telah memberikan segala kebutuhan kita, Tuhan yang telah memenuhi segala kebutuhan kita, Tuhan yang telah mengabulkan segala doa-doa kita. Dan mudah-mudahan dengan syukur ini, syukur kepada Allah, Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tauladan terbaik yang dengan kita mencontoh akhlak beliau maka kita dipastikan akan selamat di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih di tema interaksi dengan subtema dialog antara manusia dengan Allah. Dan kali ini kita membahas di Quran surat Al-Fajr ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi pembahasan ayat ini terkait dengan sikap angkuh manusia atas kemuliaan yang Allah berikan. Jadi seolah-olah ketika Allah memberikan kenikmatan, memberikan kemuliaan kepada manusia, kemudian dia merasa bahwa Tuhan telah memuliakannya. Padahal ini belum tentu. Bisa jadi kemuliaan atau kesenangan yang Allah berikan berupa ujian. Karena Allah Maha Penyayang. Barang siapa yang berusaha, maka Allah akan memberikan kenikmatan itu. Barang siapa orang yang bekerja, sekalipun dia tidak beriman, maka Allah akan memberikan rezeki. Jadi bisa jadi kesenangan atau kemuliaan atau jabatan yang diberikan, sekalipun jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak beriman, maka bisa jadi itu adalah ujian, bukan tanda Allah sayang dengan orang tersebut. Jadi perlu kita berhati-hati. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, berupa kesenangan, itu adalah benar-benar bukti cinta Allah kepada kita. Apa tandanya kalau kenikmatan, kemuliaan itu yang kita rasakan, yang kita dapat dari Allah itu bukti cinta dari Allah? Tinggal kita melihat apakah kita taat kepada Allah apa tidak. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kemudian kita menjauhi larangannya, hingga akhirnya banyak kenikmatan yang kita dapat dari Allah, maka itu adalah salah satu tanda bahwa kenikmatan yang dari Allah itu adalah sebuah bukti kasih sayang Allah, bukan cobaan. Begitu teman-teman. Tabiat manusia atau pada dasarnya sifat manusia itu lebih kepada ketika mendapatkan ujian, maka dia akan bersedih. Ujian kesedihan gitu ya. Kemudian ketika mendapat ujian kebahagiaan, maka dia akan merasa senang. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, ketika mendapatkan ujian kesedihan maupun ujian kebahagiaan, mereka akan tetap merasa bahwa semua itu adalah datang dari Allah. Ketika mendapatkan ujian kesedihan, misalkan ada sesuatu barang yang hilang, atau mungkin ada keluarga yang meninggal,
maka sikap orang beriman adalah menyadari bahwa semua itu adalah ketentuan dari Allah, sehingga bersabar. Kemudian ketika mendapatkan ujian kenikmatan, ujian kesenangan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan badan, diberikan waktu yang banyak sehingga banyak beribadah, maka orang beriman harus mensyukuri itu, bersyukur dan menyadari bahwa itu semua adalah datang dari Allah, dan menyadari bahwa itu juga termasuk ujian. Apakah kita bersyukur atau malah lalai? Sangat merugi bagi orang-orang yang ketika mendapatkan ujian kenikmatan, kemudian mereka lupa, lalai, kufur nikmat. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ujian kenikmatan yang Allah berikan itu tidak hanya berupa rezeki uang. Sebagian mungkin menganggap bahwa saya tidak diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Ukurannya adalah uang yang banyak. Tetapi bagi orang yang beriman, rezeki itu banyak bentuknya. Tidak hanya berupa uang yang banyak, tetapi banyak yang lainnya. Misalkan contoh, kesehatan juga termasuk nikmat rezeki. Kita diberikan kesehatan juga termasuk rezeki dari Allah. Kenapa? Seandainya kita sakit, maka kita akan mengeluarkan banyak uang untuk berobat. Kemudian hujan. Nikmat hujan adalah rezeki dari Allah. Dengan hujan, Allah menumbuhkan tanam-tanaman, sehingga dari tanaman-tanaman itu bisa menghasilkan sayuran dan buah-buahan. Dari sayuran dan buah-buahan, kita bisa memakannya, mengkonsumsinya, sehingga badan kita menjadi sehat. Maka itu juga termasuk rezeki dari Allah. Banyak sekali bentuk rezeki dari Allah yang diturunkan kepada kita. Tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga badan yang sehat, itu adalah rizki dari Allah. Hujan yang turun dari langit, itu adalah rizki dari Allah. Banyak sekali. Begitu teman-teman. Kemudian sikap seorang mukmin ketika diberikan cobaan, kesedihan oleh Allah, yang pertama harus menyadari bahwa segala ujian atau kesedihan yang menimpanya adalah dari Allah. Dan segera menyadari bahwa itu adalah wujud cinta Allah kepada kita. Dan harus menyadari bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian ketika datang ujian kenikmatan, ujian kesenangan, maka yang pertama harus dilakukan adalah menyadari bahwa kenikmatan, kesenangan itu adalah dari Allah. Allah yang berikan. Kemudian bersyukur atas nikmat kesenangan itu. Nikmat kesenangan apa maksudnya? Contohnya, diberikan rezeki yang banyak, sehingga dengan rezeki yang banyak itu kita harus mensyukurinya dengan cara apa? Mensedekahkan sebagian harta yang dimiliki. Kemudian ujian kesehatan, Allah menguji kita dengan kesehatan, maka dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara kita menjaga kesehatan, menggunakan badan ini untuk beribadah kepada Allah, itu adalah bukti syukur, ungkapan syukur. Kemudian apalagi nikmat kebahagiaan karena semua keluarganya sehat, itu juga sebuah kebahagiaan, maka harus kita syukuri. Kita jaga keluarga kita dengan memakan makanan yang sehat, makan makanan yang halal, itu adalah bukti ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan sedikit
penyampaian dari Ustadz bisa membuat teman-teman semakin bersemangat untuk terus beribadah kepada Allah, dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan yang terbaik buat kita. Apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Entah itu kesedihan maupun kebahagiaan. Ketika kita sedang diuji Allah berupa kesedihan, maka kita harus bersabar. Ketika Allah menguji kita dengan kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan, maka kita harus bersyukur dan menyadari bahwa semua itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi takabur. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mohon maaf barangkali apa yang Ustaz sampaikan banyak khilaf. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, amin. Dan kelak kita dikumpulkan di surga bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.